Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas yang namanya salah satu sahamnya yaitu Pacific Strategis Finansial atau kode sahamnya adalah APIC APIC. Dan ini adalah grafiknya. Jadi grafiknya ini cukup lumayan dahsyat gitu ya. Cuman kita harus perhatiin juga nih gitu trennya dia berada di mana sih sekarang gitu ya. Dan sebetulnya kan kalau dari si Mark Minervin itu dia ngelihat tren dari si yang aturan-aturan itu ya. Kalau bisa lihat sih di TradingView cari Minervin trend template. Jadi MA 150 berada di 200, 50 berada di sini, harganya berada di atas MA 150 dan 200 ini gitu ya. Dan sebetulnya kalian bisa lihat sih gitu ya di video-video sebelumnya. Nah, di sini sebetulnya ini cukup menarik sih ya gitu ya. Cuman karena kemarin tuh ada ya mungkin ada penurunan gitu ya karena suku bunga US gitu, pastinya ada pengaruh. Tapi pengaruhnya tuh nggak sebesar itu. Lihatlah si saham ini masih bisa bertahan gitu ya nih di beberapa minggu terakhir dia masih bisa bertahan. Bahkan closingnya dijaga di atas si sini gitu. Jadi ini udah jelas banget gitu, ini ada harga support. Closing di bawah ini mungkin kalian bisa close karena dia membentuk lower low gitu. Atau ya support keduanya ya inilah 1046. Nah, cuman yang perlu diperhatiin adalah si fundamentalnya gitu ya. Biasanya kan selalu didukung dengan kenaikan sales, kenaikan net income, kenaikan margin atau mungkin kenaikan itulah pokoknya Maya gitu ya. Cuman nah di sini tuh cukup uniknya gitu ya. Kalau mungkin ini pencatatan finansialnya berbeda gitu ya dengan perusahaan biasanya gitu, karena ini adalah orang-orang yang mempunyai jasa di daerah sekuritas gitu ya, underwriting. Jadi kalau orang mau IPO gitu ya, dia menjadi perusahaan yang sekuritas penerbitnya, underwriter gitu ya disebutnya. Nah, ini kita lihat nih. Oh, sebetulnya sih total revenue-nya ya biasa-biasa banget gitu ya. Kalau di sini kan 535 mungkin dikali dikali 4 pun ya 500-an ya sekitar sini lah, sama gitu ya, mirip gitu. Jadi nggak ada peningkatan yang sangat signifikan gitu ya kalau dijumlahin. Ini net income-nya pun dia 121.084. Kita iniin aja gitu ya. Soalnya ini yang Desember aja belum keluar gitu ya. Nah, kalau di sini lihat 181 si 121. Kalau di sini ya dia ada income yang cukup meledak nih. Karena ada di quarter 1, quarter 2, quarter 3-nya. Anggap ini sudah 81 tambah 37 tuh, ini udah 120 ditambah, tapi ini sedikit gitu 129, tapi ini tambah satu periode lagi nih, berapa mungkin net income-nya itu gede gitu ya. Dan seperti biasa yang saya suka lihat adalah si cash flow from operation. Nah, cash flow from operating activities. Nah, dia di sama 12 bulan tuh ini 500.000. Nah, tapi di sini sama 9 bulan dia udah 969.000, which is kalau 12 bulan ya jauh lebih gede. Seperti itu. Nah, inilah yang sebetulnya gitu ya cukup menarik nih gitu untuk diikutin. Kan setiap bisnis berbeda gitu. Ini dia ada cash receipt tapi cash paymentnya nggak ada gitu. Karena ini perusahaan jasa mungkin ya. Kalau biasa perusahaan trading atau apa gitu harus bayar ke supplier gitu ya, kita terima duit dari buyer ya, akhirnya ya seperti itulah gitu. Dan ini uh, sangat menarik gitu ya untuk si kenaikannya, walaupun si akhir 2021 ini belum keluar gitu ya. Mungkin sama mungkin ya kayak yang kemarin, mungkin ini ngikut apa namanya, ngikut pembukuannya yang tutup bukunya bulan apa, Maret mungkin atau apa gitu. Nah, ini kita lihat nih, kita seperti biasa drawing trend line di weekly. Nah, ini juga hati-hati ya, perlu diketahui. Mungkin nah
seperti ini gitu ya, dia sempat melalui sebuah sideway di bulan Mei sampai September, mungkin hampir 1 tahun gitu ya. Nah ini yang harus kita perhatiin di si trend template-nya. Tapi di sini gitu ya, dia naik cukup signifikan nih dari bulan September Oktober, dari Oktober sampai ke sekarang tuh udah cukup naik signifikan. Nah cuman diperhatikan, hati-hati kalau si saham ini sideway gitu ya, jadi harus diperhatikan belinya tuh ketika benar-benar sudah breakout. Nah soalnya pada saat seperti ini gitu ya, kalau kita lihat gambar trend weekly-nya tuh dia masih sesuai. Nah ini masih di support sama si trend weekly yang ini. Tuh kalau atasnya ya susah karena berbeda gitu lah ya. Nah di sininya pun ya ini aja ya, garis-garis support penting mungkin. Nah ini garis-garis support weekly. Tapi kita seperti biasa ngelihat si daily chartnya. Ya kan tuh di weekly dan di sini sesuai. Ini ada support 1, support 2, support 3. Tapi kalau selama si persentasenya ya ini sih yang nggak terlalu gede sih ya, 2,7% gitu. Jadi memang kelihatan gitu. Tapi kalau buy on weakness ya nggak disarankan. Tapi mungkin buy on weakness bisa setidaknya sampai, ini anggap saja kita menghitung risk rewardnya gitu ya, mau sampai ke titik misalnya gitu ya, titik tertinggi di sini nih. Anggap saja kalau mau buy on weakness, buy on weakness juga kan cukup menarik. Misalnya kalau kita beli di harganya ya mungkin di sekitaran sini lah ya, anggap di sini sampai ke support 2 pun resikonya cuma 3,5%. Tapi ini ya kalau kita benar-benar mau cut lossnya cepet gitu ya. Biasanya kan cut lossnya ya cukup 8%an gitu. Tapi ini kita bisa ada rewardnya kalau sampai setinggi itu gitu ya, bisa dapat 11%. Risk rewardnya menarik untuk si buy on weakness. Tapi kalau untuk cukup lama nih gitu ya, takutnya ini menjadi konsolidasi atau dia masuk ke stage 4 gitu. Jadi harus hati-hati. Makanya langkah lebih baiknya gitu ya kalau dia bisa closing setidaknya gitu ya. Kalau mau kan, kalau Mark Minervini bilangnya cheat ya di sini gitu. Cuman garis supportnya kalian pindahin supportnya jadi di sini. Misalnya beli jika breakout 1105 ini. Nah, resiko kalian di 4%. Ini rewardnya setidaknya 6,5% ini. Nah, risk rewardnya jadi lebih tidak menarik daripada kalian buy on weakness dengan support di sini. Seperti itu. Cuman takutnya gitu ya kan, karena mungkin ekonomi lagi seperti ini gitu, jadi lebih baik wait and see dulu gitu. Kadang kalau udah seperti ini gitu ya, buy on weakness, oh ini kelihatan ada strong support ya, tapi dengan gampangnya sih gitu ya si market juga nge-break supportnya gitu mungkin jadi lebih panik gitu. Tapi kalau kita disiplin cut loss yang tadi gitu ya, misalnya cuman ya resikonya 3%, tapi setidaknya kita bisa untung cukup lebih banyak, ya kenapa enggak gitu. Oh ya sebetulnya ya paling enak ya wait and see dulu gitu. Kalau benar-benar gitu skenarionya seperti apa, ini kan mungkin membentuk yang Mark Minervini bilang low cheat. Ketika low cheat ya mungkin dia bisa naik lagi seperti ini, baru naik ke atas. Nah di sini dia bikin recipe lagi, perjalanannya panjang. Nah ini baru naik gitu. Nah, makanya wait and see itu penting gitu ya. Gitu, kecuali tiba-tiba si ekonominya didukung si indeksnya tuh bener-bener recover dari break sini, nggak lama langsung break ini, nggak lama mungkin ada pantulan dikit naik lagi. Nah itu mah wajib banget buat dibeli kalau dia secepat itu gitu ya, karena didukung oleh indeks. Tapi kalau sekarang ya mungkin bisa wait and see dulu, atau tadi pilihannya adalah buy on weakness
karena risk reward di sini mungkin cukup menarik gitu. Tapi ingat aja gitu ya, cut loss cepat seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.